Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'du. Waktu dan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama di hari Jumat, terutama setelah sholat asar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi menjelaskan bahwa ada 12 saat mustajab di dalam hari Jumat, yang mana jika dijumpai seorang Islam memohon kepada Allah Azza wa Jalla atas suatu permintaan, menepati saat yang mustajab tersebut, pasti Allah akan memberi apa yang dia minta tersebut. Dan Nabi menyuruh mencari saat mustajab tersebut di akhir waktu di hari Jumat setelah asar. Yang kedua yaitu pada saat sepertiga malam yang akhir. Dalam hadis qudsi di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa Tuhan kita yang Maha Barokah dan Maha Luhur turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, sembari Allah berfirman, siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya, dan barang siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, dan barang siapa yang memohon ampun pasti akan aku beri ampunan. Yang ketiga, antara azan dan iqamat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, doa di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak, yang artinya pasti dikabulkan. Yang keempat, saat di medan perang. Nabi bersabda dalam hadis Abu Daud bahwa ada dua doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan, atau sedikit sekali peluang untuk tidak dikabulkan. Kedua waktu tersebut adalah doa ketika antara azan dan iqamat, dan ketika sedang dalam bahaya perang, ketika terjadi kontak fisik antara orang iman dan musuh. Yang kelima, ketika turun hujan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa termasuk doa mustajab adalah ketika turunnya hujan. Yang keenam, ketika puasa menjelang berbuka. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa orang yang berpuasa terutama menjelang berbuka, mempunyai doa yang mana doa tersebut tidak akan ditolak, pasti terkabul. Yang ketujuh, saat haji. Banyak waktu-waktu dan keadaan mustajab di saat orang haji. Di antaranya ketika sedang sa'i Safa Marwah, di atas bukit Safa Marwah, sambil menghadap kiblat. Kemudian saat wukuf di Arafah, saat melempar jumroh ula wusta, sambil menghadap kiblat, dan lain-lain. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi bahwa sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Yang kedelapan, termasuk doa mustajab adalah ketika tertimpa musibah. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, tidaklah seorang Islam tertimpa musibah lalu mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Melainkan orang yang mengucapkan tersebut pasti akan Allah ganti musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang menimpa kepadanya. Yang kesembilan, termasuk waktu mustajab adalah setelah diambilnya nyawa kerabat atau keluarga kita. Dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Salamah yang saat itu matanya sudah melotot karena baru saja meninggal, Nabi lalu memejamkan mata Abu Salamah, kemudian bersabda, sesungguhnya ketika nyawa seseorang dicabut, digenggam, maka pandangan mata orang yang wafat tersebut akan mengikuti kemana nyawanya diambil. Saat itu pula manusia dari kerabat Abu Salamah berteriak, bersedih. Lalu Nabi mengingatkan kepada para kerabat Abu Salamah, janganlah kalian mendoakan, memberatkan atas diri kalian sendiri, melainkan berdoalah yang baik-baik, karena di saat ini juga malaikat mengamini terhadap apa yang kalian ucapkan. Yang ke-10, termasuk doa mustajab adalah ketika menjenguk orang yang sakit. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi juga bersabda, ketika kalian menghadiri orang yang sakit, maka ucapkanlah hal-hal yang baik, karena malaikat mengamini terhadap apa yang kalian ucapkan. Yang ke-11,
termasuk doa mustajab adalah doanya orang yang sakit. Nabi juga bersabda dalam hadis Ibnu Majah bahwa jika engkau menjenguk orang yang sakit, maka perintahlah orang yang sakit tersebut untuk mendoakanmu, karena doanya orang yang sakit bagaikan doanya malaikat. Yang ke-12, setelah lengsernya matahari di siang hari sebelum sholat duhur. Dijelaskan dalam hadis Tirmizi bahwa Rasulullah SAW sholat 4 rakaat setelah matahari lengser, masuk waktu duhur, sebelum mengerjakan sholat duhur. Dan Nabi bersabda, waktu ini setelah matahari lengser adalah saat di mana pintu langit dibuka oleh Allah. Dan aku Nabi senang bahwa amalan saya dilaporkan baik ketika pintu langit dibuka oleh Allah. Dan berdoa di saat pintu langit dibuka itu mustajab. Yang ke-13 termasuk keadaan mustajab adalah berdoa ketika sujud. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Yang penting tidak dilakukan ketika sholat, karena doa yang dibaca ketika sholat harus yang sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi ketika Nabi sholat dulu. Yang ke-14 yaitu ketika meminum air zam-zam. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bersabda, air zam-zam fungsinya mengikuti niat orang yang meminum air zam-zam. Disunahkan membaca doa ketika meminum air zam-zam sambil menghadap kiblat. Yang ke-15 yaitu ketika mendengarkan ayam jantan berkokok. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, ketika kalian mendengar suara ayam jantan, maka mohonlah keutamaan kepada Allah, karena sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Yang ke-16, mendoakan saudara dalam keadaan tidak berjumpa atau gaib, atau tidak saling bertemu. Nabi dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa tidaklah seorang hamba mendoakan saudaranya dalam keadaan gaib, tidak saling bertemu, tidak saling berjumpa, melainkan malaikat menjawab, mengamini, dan mendoakan agar kita yang berdoa juga mendapat semisal doa yang kita sampaikan kepada saudara kita. Yang ke-17, doa orang tua kepada anaknya. Doa musafir, doa orang teraniaya, juga merupakan doa mustajab. Dijelaskan dalam hadis Abu Dawud bahwa ada 3 doa yang tidak diragukan, pasti terkabul, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang berpergian, musafir, selama tidak dalam keadaan pelanggaran bepergiannya, dan doa orang yang teraniaya. Bahkan doa orang yang teraniaya dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa Nabi mengingatkan supaya kita menjauhi dan takut terhadap doanya orang yang teraniaya. Karena meskipun orang yang teraniaya adalah orang kafir, tetap tidak ada hijab penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Yang ke-18, doa pemimpin yang adil. Dijelaskan dalam hadis Tirmizi, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doanya orang yang teraniaya. Yang ke-19, doa yang mustajab termasuk adalah doa ketika Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, menurut engkau jika aku menjumpai Lailatul Qadar, apa doa yang baik yang aku ucapkan? Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat Ibnu Majah, Aisyah bertanya, doa itu menunjukkan dia tahu bahwa berdoa di malam Lailatul Qadar adalah doa yang mustajab. Dan Nabi mengajarkan contoh doa yang dibaca ketika Lailatul Qadar. Yang ke-20 adalah berdoa setelah sholat wajib. Di dalam riwayat Tirmidzi diriwayatkan bahwa Nabi ditanya, wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar oleh Allah? Dan Nabi menjawab, tengah malam yang akhir dan setelah sholat wajib. Bila sudah berusaha berdoa di waktu-waktu mustajab dan merasa doa tersebut belum terkabul,
cek lagi di diri kita, barangkali ada yang menghalangi doa terkabul. Semoga berhikmah, manfaat, barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.